Iya, shalom, selamat malam. Saudara, kita mau langsung kepada pemberitaan firman Tuhan. Saya tidak tahu kemana arah daripada Tuhan mau pimpin kita pada malam hari ini. Ya, karena kadang-kadang ada hal yang kelihatannya mudah sekali kita mengerti. Rasanya kita sudah praktek, ya, tetapi ternyata yang kita sudah mengerti itu bukanlah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kemudian ternyata juga yang kita rasa kita sudah lakukan, itu ternyata bukan seperti itu yang Tuhan maksudkan. Ya, karena kembali saudara, kita harus benar-benar presisi mengerti kehendak Tuhan. Karena kalau tidak, ya kita akan menjadi salah, saudara. Dan kemudian yang kita lakukan tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Itu yang akan menjadi permasalahannya. Kembali karena kita merasa Tuhan suruh kita begini, kita merasa kita mengerti yang Dia suruh, dan kita merasa kemudian kita sudah lakukan. Tetapi ternyata kalau kita perhatikan lebih dalam daripada firman Tuhan, ternyata banyak hal yang belum kita lakukan. Ya, jadi kelihatannya sederhana, ya, kelihatannya kita terbiasa dengan hal-hal seperti itu dan kita merasa kita sudah lakukan. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, ternyata banyak hal yang belum kita lakukan persis. Baik, kita akan buka kebenaran firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 5 ayat keempat. Saudara, Efesus pasal 5 ayat keempat. Ya. Kalau kita perhatikan saudara, dari ayat 1 itu dikatakan, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadi saudara, kita akan lihat di sisi yang pertama, di sisi yang ke-1 adalah penurut-penurut. Ya, ini yang dikatakan penurut, orang yang taat, orang yang menuruti Tuhan. Yang kedua, dikatakan seperti anak-anak yang kekasih. Jadi kita akan melihat sekarang yang sederhana, saudara, dua hal yang kelihatannya paradok. Ya, kenapa? Kalau seseorang semakin dikasihi, biasanya seorang itu semakin diperlakukan lebih leluasa, lebih bebas. Dalam istilahnya mungkin kalau di dalam bahasa Inggrisnya lebih permisif. Dalam permisif artinya karena dia disayang, dia bisa bersikap manja, dia bisa tawar-menawar. Karena semakin seseorang disayang, umumnya semakin tidak terlalu didisiplin. Ya, karena saking sayangnya, saudara seringkali kemudian tidak disiplin, misalnya nggak mau belajar, ngamuk, ya sudah nggak usah belajar. Ya, jadi orang tua kadang-kadang ketika mereka terlalu sayang sama anak, tidak berani mendisiplin anak. Ya, dan ini yang sering terjadi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita merasa ketika kita dikasihi, maka Tuhan itu harus setuju semua yang kita rencanakan, harus okekan semua yang kita mau. Kemudian juga harus memenuhi semua yang kita inginkan. Tetapi Alkitab di sini berbicara, saudara, di ayat 1 dikatakan dengan jelas, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, pengertian kita selama ini kalau kita disayang, berarti segala sesuatunya masih enteng. Segala sesuatunya nyaman. Segala sesuatunya akan berjalan dengan enak, lancar. Tetapi kalau saudara dan saya perhatikan di sini, justru sebaliknya. Ketika kita menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, saudara kan tahu ada anak-anak Tuhan, ada anak-anak yang kekasih. Itu dua hal yang berbeda. Dalam arti, semua kita anak Tuhan, tapi belum tentu semua kita menjadi anak-anak yang kekasih. Dalam arti apa? Anak-anak yang bisa mengasihi balik Tuhan. Bisa mengasihi Tuhan balik. Tuhan sudah mengasihi kita. Tetapi seringkali kita mengasihi Tuhan dengan syarat, kita mengasihi Tuhan tergantung kondisi. Kalau kondisinya baik, kita bilang, Tuhan, aku mengasihimu. Kalau keadaannya tidak baik dan itu lama sekali terjadinya, di mana kasihmu Tuhan? Ya, akan seperti itu, saudara. Ya, di sini kita akan melihat, makanya firman Tuhan katakan apa? Jadilah penurut. Berarti orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan, itu bukanlah orang-orang yang dimanja, bukanlah orang-orang yang hidupnya nyaman, hidupnya lancar semua, dituruti semua. Tetapi orang-orang yang mau menuruti Tuhan. Itu bedanya. Makanya seringkali saudara kalau orang konseling, Pak tolong doakan, Pak tolong doakan.
Ya, saya jarang sekali ketemu orang konseling itu, Pak. Saya ini Tuhan mau apa sih di hidup saya? Saya ini mau ditegur apa? Yang paling banyak, ini masalah saya, Pak. Tolong ajukan ke Tuhan, Pak. Ya, dan celakanya, saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu saya diingatkan. Ya, orang-orang seringkali tidak perlu merasa perlu dekat dengan Tuhan, perlu banyak berdoa, karena mereka punya hamba-hamba Tuhan andalan. Maksudnya, hamba Tuhan itu peka. Terus, saya telepon aja dia kalau saya mau tahu kehendak Tuhan. Jadi mereka tidak perlu berdoa sendiri. Kedua, kalau hamba Tuhan itu sering sampaikan pesan ke saya. Jadi, ya sudah dong, nanti kalau dia ada tuh pesan Tuhan, disampaikan ke dia, akan disampaikan ke saya. Jadi, saya nggak perlu dekat-dekat sama Tuhan. Saya nggak perlu menghabiskan waktu berjam-jam berdoa di kaki Tuhan. Ini yang jadi masalah, saudara. Ya, mereka merasa terlalu tinggi sehingga tidak perlu merendah di kaki Tuhan. Mereka merasa cukup wakil mereka saja yang menghadap Tuhan. Mereka tidak perlu. Saudara bisa bayangkan kalau orang selalu pakai wakil mau ketemu, ngomong sama kita, dia suruh anak buahnya, ngomong sama mau butuh apa ke kita, dia suruh orang lain, dia tidak pernah mau sendiri. Lama-lama kita akan merasa sangat direndahkan. Betul? Betul? Saudara? Nah, ini makanya sekarang kita mau perhatikan dulu sebelum kita masuk ke ayat yang keempat itu, ya. Orang yang menuruti Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Beda dengan orang yang, mana Tuhan, kau menyayang saya? Terus jawablah saya. Nah, ini tidak seperti itu kata firman Tuhan. Saudara, ya, ini selama ini kan pengertian kita berbeda sekali, saudara. Karena itulah yang dilakukan banyak orang tua ketika mereka sangat mengasihi anak-anaknya. Banyak tidak disiplin. Ya, dan saya ketemu banyak orang tua yang kemudian mengeluh, ya, kemudian susah karena anaknya. Kenapa susah? Karena anaknya memang tidak pernah didisiplin. Dari kecil keliwat sayang, sehingga ketika besar mereka sudah terbiasa memanipulasi orang tua. Ketika kemudian orang tuanya mau bertindak tegas, mereka tidak bisa, saudara, bertindak tegas karena anaknya akan lebih keras. Karena sudah dibiasakan dengan dimanjakan. Ya, dan ini yang terjadi, saudara, di dalam banyak orang Kristen. Setiap kali pendeta khotbah memanjakan. Tenang, doamu akan dijawab. Tenang, problemmu segera tertolong. Tenang, utangmu lunas. Tenang, semua dimanjakan. Tidak ada dididik, saudara. Tidak ada unsur pendidikan. Hanya ada unsur janji-janji. Di mana ada sekolah yang cuma nanti kamu jadi sarjana, nanti kamu jadi dokter, kamu jadi pilot, kamu cuma gitu tok, itu sekolah apa? Sekolah yang benar itu pasti mengajar, betul? Betul. Tapi zaman sekarang orang tidak tertarik dengan pengajaran. Zaman sekarang orang cuma kepenginnya apa? Jangan ajar kami jalan-jalannya Tuhan, ajar kami jalan pintasnya. Supaya cepat. Kita tidak punya waktu belajar, kita tidak punya waktu berdoa sendiri. Tanya saja langsung. Betul? Betul. Ini yang terus-terusan terjadi, saudara. Makanya Tuhan pernah menitipkan pesan, saudara, kepada beberapa orang yang dia angkat ke surga. Kemudian dia suruh sampaikan kepada umatku. Kelak jangan kaget, jangan kecewa kalau aku mengatakan aku tidak pernah kenal kamu. Karena kamu tidak pernah datang kepadaku sendiri. Kamu pakai wakil. Kamu utus orang. Kamu tidak datang kepadaku. Kamu cari hamba. Aku tidak kenal kamu. Dan itu ada orang-orang yang mendapatkan penglihatan seperti itu, saudara. Loh, kalau saudara tidak pernah ketemu sama si A, saudara utus. Katakan misalnya saudara punya usaha. Saudara utus pegawai saudara. Terus hubungan mau nagih lah, antar barang lah, atau apa. Ya, ke tempat usaha yang lain itu. Orang itu tentu saja tidak pernah tahu saudara siapa. Betul. Mungkin tahu suaranya di telepon. Mungkin ketemu di mall. Dia tidak tahu. Karena dia tidak pernah ketemu. Betul. Dan itu yang akan terjadi nanti, saudara. Tuhan akan katakan, jangan kaget. Jangan kecewa. Kalau aku mengatakan, aku tidak pernah kenal kamu. Sekarang sistemnya semua pakai wakil.
Saudara, enggak usah doa sendiri. Betul? Ya apa enggak? Apalagi tanya aja Pak Asen, nanti dia peka kok. Doa sendirilah, enggak dapat apa-apa, kita ruwet, enggak bisa dengar. Ya, sampai kapan mau enggak bisa dengarnya gitu loh pertanyaannya. Sampai kapan terus-terusan minta didoakan terus? Saudara. Ya, di tempat lain bangkunya sudah kita kurangi setengah. 50% sudah kita bongkar. Saya sudah sampaikan, saya tahu pengurus bangku setengah hilangkan. Kita nggak butuh bangku lagi. Benar, saudara. Ketika sudah dikatakan tidak ada konseling, mereka merotol. Percuma datang. Kalau dengar firman saya sudah tahu. Saya nggak mau diajar lagi. Saya cuma mau konseling. Saudara, ya baik. Jadi kita lihat di sini hanya orang yang menuruti Tuhan. Jadi Tuhan sayang dia bisa membalas sayangnya Tuhan. Saudara yang jadi orang tua, saudara sayang anak, tapi kalau saudara anak tidak disayang anak, tahu rasanya kan bagaimana. Betul? Betul. Loh, saudara orang tua bisa berkorban habis-habisan buat anak, tapi belum tentu anak mau berkorban buat orang tua. Betul? Betul. Saya pernah ketemu saudara. Iya. Untuk menyekolahkan anak itu, orang tuanya menjual rumah. Sampai anaknya jadi sarjana, kerja, sukses. Tapi kemudian ketika orangnya berkunjung dari luar pulau ke rumah anaknya yang sudah sukses, dia tidak sediakan apa-apa. Makan bagian tidak dia sediakan, apa-apa dia tidak sediakan. Ini kisah nyata, saudara, bukan cerita ilustrasi khotbah. Jadi pengorbanan orang tuanya sampai menjual rumah supaya anak ini bisa selesai sekolah tinggi. Nggak ada hasilnya. Jadi dia mengasihi tapi dia tidak Bukankah banyak orang Kristen begitu? Setiap kali Paskah kita lihat nyanyi. Betul? Putar film Passion of the Christ. Kita nangis lihat film Yesus disiksa. Tapi membalas cintanya tidak bisa. Betul? Kenapa? Ya kalau dia baik buat saya sayang dia. Dia beri saya, kau kutinggikan Tuhan. Dia didik saya, nyah Tuhan. Ini masalahnya, saudara. Ya, makanya sekarang kita mau perhatikan di sini ya, ayat yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Saudara, siapa yang tidak pernah berucap syukur? Siapa yang tidak pernah bilang Bapak aku bersyukur? Tolong angkat tangan. Siapa yang pernah minimal sekali bilang Tuhan aku bersyukur? Angkat tangan. Tidak ada juga. Saya bingung misalnya. Ya, saudara, kita mau perhatikan di sini. Ya, ternyata, saudara ya, ucapan syukur itu ada musuhnya. Ternyata ucapan syukur itu ada lawannya, ada keadaan yang menunjukkan tidak ada ucapan syukur. Yang pertama, firman Tuhan katakan, demikian juga perkataan yang kotor. Saudara, perkataan kotor kalau bahasa populernya misuh-misuh, betul? Betul, itu kata. Nah, sekarang lihat. Bukankah tanpa sadar kadang-kadang kita misuhi Tuhan? Contohnya, engkau tidak bisa dipercaya. Engkau lambat. Engkau nggak peduli. Terus, engkau dimintai tolong susah. Betul? Jujur aja. Walaupun mungkin kata-kata itu tidak keluar di mulut kita, tetapi di dalam hati kita ini sudah batin dan ditunjukkan dengan sikap kita. Contohnya, percuma doalah, lama jawaban. Coba cari jalan keluar aja sendiri. Nanti ini sudah super mentok semua, baru kita berlutut. Ya kan? Tanpa disadari kita bilang apa? Minta tolong sama engkau susah Tuhan. Parah kasarnya. Betul? Kita mau jujur, saudara. Di sini bukan hanya perkataan kotor, ngomong-ngomong cabul, karena sudah ada di atas kecabulan, kecemaran dan lain-lain yang kotor-kotor itu. Ya, berarti di sini apa? Kata-kata Alkitab bilang kata-kata yang kotor. Nah, seringkali ya itu misu-misu. Tuhan aku sudah taat. Mana jawaban?
Tuhan, aku sudah menderita. Kok enggak perhatikan? Itu tanpa sadar, saudara. Kita sudah mengata-ngatai Tuhan. Terus, saudara dan saya perhatikan. Maka orang-orang seperti itu tidak bisa mengucap syukur. Mungkin dia bilang, Bapak aku bersyukur. Ya cuma 1-2 kali kata begitu. Tapi tidak benar-benar hatinya bisa mengucap syukur. Saudara. Kembali kata-kata yang kotor. Ya kan? Kita tanpa sadar sering maki-maki kepada Tuhan. Tuhan pun kita berani maki, saudara. Kenapa kau biarkan seperti begini? Kalau kau mau kan bisa kau tolong. Ya. Betul. Kita berani maki-maki Tuhan, saudara. Walaupun tidak tampak, mungkin tidak keluar di mulut, tapi di sikap kelihatan. Sikap kita sama Tuhan. Buktinya, suruh datang doa, mau. Betul. Suruh tekun doa, cobalah carikan saya pendeta Pak yang doanya manjur. Saya supaya telepon dia. Betul, nanti kalau sukses saya bayarlah success fee namanya. Ya, upah sukses saya kasih. Ya, komisi gampang lah kalau udah sukses bisnis saya. Seperti itu, saudara. Perhatikan di sini. Ya, kata-kata yang kotor. Kita pikir Tuhan itu gila dengan uang kita. Kita pikir Tuhan itu koruptor yang bisa disogok. Tuhan itu kalau dikasih duit urusan lancar. Betul. Itu kata-kata kotor kepada Tuhan. Tuduhan-tuduhan yang gak benar kepada Tuhan. Yang kedua, kata-kata yang kosong. Kosong artinya apa? Bungkusnya mungkin ada, isinya tidak ada, kosong, betul. Misalnya botol, oh itu botol kosong. Botolnya ada, isinya tidak ada. Contohnya, Tuhan, aku mau hidup dipimpin Engkau. Itu seringkali kata-kata kosong, saudara. Kenapa kosong? Karena kita tidak benar-benar mencari pimpinannya. Cuman pimpinlah hidupku, tuntunlah hidupku. Terus nyanyi, peganglah tanganku roh kudus. Tuhan bilang, mana bisa aku pegang tanganmu? Betul. Disuruh diam gak bisa. Suruh datang duduk di kakiku gak mau. Mana bisa. Amin. Saudara, kata-kata yang kosong dalam arti kita mengucapkannya, tetapi di perbuatan kita tidak menunjukkan maksud kita memang benar-benar bermaksud mengatakannya dari hati kita. Contoh, aku mengasihimu Tuhan. Tuhan bilang kalau kau sayang aku, suratku kau tidak pernah baca. Amin. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang dulu masih belum ada HP. HP masuk Indonesia itu kan baru mulai dia sekitar tahun 9 berapa itu baru masuk. Ya, 9 sekian. Saya ingat itu. Ya, jauh dulu enggak ada. Kita pakai surat-suratan. Ya, terus kalau sudah suratnya dibaca lagi, nanti dibuka lagi, dibaca lagi. Saya masih ingat, saudara. Saya buka lagi, baca lagi, taruh dia lagi, ya. Terus apa? Nanti buka lagi. Padahal sudah hafal isinya, tapi dibolak balik, bolak balik. Saya tidak tahu di sini ada enggak bapak ibu yang pacaran seperti itu, atau ketemu 2 hari langsung nikah. Saya nggak tahu, jadi nggak sempat pacaran karena kebelet. Sudah lama ini aja. Misalnya nggak tahu. Ya, jadi nggak ada romantisnya. Ya, tapi yang zaman dulu-dulu tuh mesti seperti itu. Terutama yang 50-an ke atas pasti melewati masa-masa seperti itu. Ya kan? Lah katanya cinta. Amin. Betul. Tuhan bilang baca surat aja enggak pernah. Amin. Waktu pacaran, apa? Waktu kita mengungkapkan isi hati, dia baca senang enggak? Senang. Amin. Ya apa enggak? Loh, ibu-ibu, bapak-bapak, senang enggak? Loh, misalnya si pacarnya yang cewek bilang, yang aku kangen lo, kan Sabtu kemarin nggak datang, Sabtu ini jangan lagi ya nggak datang. Pasti cowoknya senang, bukan bilang, apa kamu ngatur-ngatur, cakarku mau datang Sabtu atau enggak dong. Pasti senang, amin. Loh, senang dong? Lah sekarang Tuhan ungkapkan isi hatinya, aku maunya kamu kayak gini, moh Tuhan. Nah terus, itu kata-kata yang kosong. Loh kalau cinta kan mesti ada bukti. Betul apa enggak? Kalau enggak namanya gombal. Betul. Betul apa ya? Coba ibu-ibu. Ya kan? Dia bilang dia cinta. Tapi enggak pernah datang. Ya toh? Nelpon jarang-jarang. Ya toh?
Ini cinta atau apa? Nek namanya cinta masih nguber, betul enggak ibu-ibu? Dulu waktu itu pacarmu itu entah yang sekarang jadi suamimu atau mantan-mantanmu yang dulu itu, pasti kan nguber, amin? Betul apa tidak? Nguber untuk apa? Berusaha menyenangkan hati, berusaha merebut hati, amin? Ya apa tidak? Loh ya dong. Lah sekarang saudara perhatikan, ya. Ketika diungkapkan isi hati, atau ketika kita mengatakan kita cinta, itu benar-benar tampak di perbuatan kita atau enggak? Loh, namanya cinta kan masih minta bukti, betul? Loh ibu-ibu dulu pakai tok cangkem tok laki itu terus mau cinta gitu, terus sudah gitu aja, ya sudah dia cinta, ya sudah aku percaya, terima kasih Tuhan, gitu. Terus enggak pernah perhatian, gitu, enggak pernah belikan apa-apa, enggak pernah kunjungi, enggak pernah ajak keluar, gitu. Pokoknya dia udah bilang cinta, sudah, itu aku percaya, gitu. Gitu cukup? Enggak. Saudara, perhatikan di sini. Banyak kita orang Kristen sama Tuhan kata-kata kosong. Kita bisa menyanyikan pujian apa saja, tapi hati kita tidak sebenarnya ingin mengatakan seperti itu. Karena itu adalah lagu pujian. Jadi kita nyanyikan ikut syair. Sementara hati kita tidak ingin mengatakan seperti itu. Dan itu adalah kata-kata kosong. Berapa banyak orang Kristen hidup dengan kata-kata kosong sama Tuhan. Betul. Aku percaya sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, aku maunya kamu begini. Oh jangan Tuhan. Katanya kamu percaya aku. Nek namanya percaya nurut. Kok enggak nurut? Nah itu. Coba sekarang saudara pergi dokter. Terus dokternya bilang, waduh Pak, ini harus segera ngamar opname. Tuh saya sehat gini opname buat apa? Loh. Gitu? Maaf, ini pemeriksaan darahnya. Ini loh. Ya HB-nya turun sekali. Wah, salah periksa saya sehat. Nah, itu. Berarti enggak percaya toh? Betul. Terus kalau enggak percaya nurut enggak? Enggak nurut. Betul. Tapi kalau ya saya rasa saya sehat Pak. Tapi kalau hasil laboratorium seperti ini, saya percaya, saya nurut. Enak. Lihat saudara, banyak kita ini seringkali sama Tuhan itu Tuhan bilang aku digombalin, tok, dibohongi, tok. Terus apalagi Tuhan aku anakmu. Tuhan bilang bohong. Kamu nek minta modal baru ingetkan aku apa kamu itu anakku. Betul? Nek minta bantuan, minta tolong, baru inget-ingetkan aku bahwa aku ini bapakmu. Amin. Tapi nek tegur kamu, tak boleh. Cuma diinget sebagai bapak waktu mau minta tolong. Tapi waktu negur ditengking, tak boleh. Amin. Nah, ini kan jadi omong kosong. Saudara, banyak kita ini omongannya tidak ada isi, saudara. Maaf kata, kita ini kerja botol bekas, ya tidak masalah. Kerja plastik bekas, aqua, tidak masalah. Betul, memang itu kerjanya. Tapi kalau kita jualan air minum, dalam botol, tapi isi tidak ada isi, cuma botolnya tok. Ya itu penipuan. Betul. Betul apa ya? Nah, jadi kembali ke sini. Ya. Tuhan maunya kita yang kita katakan itu dari hati kita tidak dibuat-buat. Kemudian akan tampak dari sikap kita. Saudara, bukan hanya sekedar omongan kita. Saya banyak ketemu orang Kristen yang seperti itu, saudara. Pak Hasan tolong doakan ya, supaya rumah tangga kami pulih. Oke, kita doa. Terus Tuhan kasih tahu apa? Kamu Tuhan bilang gini. Waduh. Dia maunya apa? Pulih dalam artinya berarti pasanganku yang berubah, bukan aku. Gitu loh saudara. Berarti apa? Ini dia suruh Tuhan ngomong kosong. Betul? Lah kalau omong berisinya Tuhan kan, Tuhan itu memeriksa, oh kayak begini, berarti ini penyebabnya, ini yang harus dibereskan. Betul? Kita enggak mau saudara. Ya, banyak rumah tangga seperti itu. Pak tolong doakan. Dan selalu yang didoakan apa? Selalu yang disuruh doakan pasangannya. Jarang ada orang datang ke saya, Pak tolong saya yang didoakan. Jarang.
Banyakan itu loh Pak, supaya dia loh Pak berubah. Loh, terus berarti kamu sudah sempurna, enggak perlu dirubah. Kadang saya mau ngomong begitu. Cuman karena sopan santun jadi hamba Tuhan, katanya enggak boleh, enggak sopan. Betul? Jadi, ya bersabar, ya. Akhirnya kan orang ini enggak tambah lama, tambah ngelunjak, enggak tahu diri. Saudara. Betul? Betul? Loh kan saya pernah cerita sama saudara. Ya. Saya ketemu orang itu di satu ibadah, ibu itu. Terus dia katakan, Pak tolong doakan suami saya. Dia sudah kerasukan Pak. Dia pergi ibadah minggu tidak mau Pak. Ibadah tengah minggu tidak mau Pak. Kemudian di cell group dia tidak mau Pak. Semua dia sudah tidak mau doa Pak. Dia kerasukan. Baik saya katakan. Ya, nanti ajak suamimu datang ketemu saya. Di hari itu, jam itu saya tunggu. Dia yang masuk. Loh, saya tanya, mana suamimu? Di mobil. Saya bilang, maaf saya tidak melayani perempuan seorang diri. Apalagi zaman itu saya masih usia tidak seperti sekarang. Repot, saudara kalau sama-sama muda, lama-lama bisa korslet. Loh banyak yang gitu. Dia bilang, suami saya tidak mau dengarkan saya, dia dengarkan. Nah lama-lama kacau. Saudara, terus yang konselernya lama-lama simpati berlebih-lebihan. Jadi akhirnya korslet dua-dua. Kobong. Ya, saya bilang panggil dia. Saya nggak bisa layani kalau seperti ini. Kecuali kalau dia perempuan, 2 orang datang perempuan, oke kita bertiga di situ. Jangan berdua-duaan. Saudara, walaupun dulu tempat saya pelayanan itu semua kaca. Ada ruangan khusus kaca semua, jadi nggak ada semua tembus lihat keluar itu semua ada kacanya semua terbuka gitu ya. Lama sekali baru suaminya mau datang. Begitu datang, oke, istrinya langsung dulu Pak. Suaminya tambah panjang mukanya saudara. Saya bilang kita berdoa. Waktu berdoa Tuhan ungkapkan sikap perempuan ini yang tidak menyenangkan Tuhan. Yaitu nek marah mertua disangkut pautkan. Sangkut paut apa? Saudara, waktu saya doa Tuhan bilang dia sakit hati. Suaminya ini luka batin saudara, sama istri. Karena Tuhan bilang apa? Dibilang kamu tuh keturunan goblok dan papa mamamu itu goblok. Bayangkan saudara. Jadi si suami, kamu boleh cela aku, jangan otik-otik orang tuaku kan gitu. Semua kita begitu betul. Ya enggak? Saudara. Tapi si istri ini memang orang kaya sekali. Jadi waktu mereka menikah ini memang ketimpangan sosial, strata sosial. Yang wanita ini memang keluarga sangat mampu. Sedangkan yang pria ini keluarga yang sangat mampu menanggung beban. Beda dong. Ya, dalam kesusahan dia mampu terus menanggung. Ya, gitu. Jadi mungkin waktu itu kan yang perempuan bilang gak apa-apa, cinta sejati. Ya kan? Ya toh? Terus dilihat mungkin laki ini juga rajin kerja, ya enggak apa-apa lah nanti juga bisa ngumpulin kekayaan. Lah nikah belasan tahun, laki ini enggak pernah ngangkat-ngangkat sedikit pun saudara kerjaannya. Jadi si perempuan lama-lama tambah kecewa. Dari cinta yang murni, tapi lama-lama enggak ono duite, lama-lama lihat laki ini maaf kata disupport terus oleh dia punya orang tua, lama-lama hilanglah hormatnya dia. Jadi kalau marah itu, kamu keturunan goblok. Kamu goblok, orang tuamu semua goblok. Buktinya sampai sekarang miskin. Loh gitu ngomongnya saudara. Coba bayangkan. Jadi laki ini langsung gak mau lagi pergi ibadah, gak mau pergi manapun. Yang perempuan aktif luar biasa di mana-mana. Bayangkan. Jadi yang kerasukan yang mana? Itu. Saya tidak lupa itu saudara. Benar-benar saya ingat kenapa? Karena muka laki itu waktu turun, panjang. Karena dia tahu dia kalau hamba Tuhan yang tidak peka pasti akan hajar dia juga. Laporan istrinya kan tidak benar, betul. Tidak mau ibadah, tidak mau ibadah berarti tidak benar loh. Amin. Betul. Yang ibadah pasti benar, gombal. Betul. Saya tidak percaya saudara orang ibadah itu pasti benar, belum tentu benar. Banyak juga yang memang mau cari modal, nipu, rajin datang supaya dipercaya orang. Banyak yang model-model gitu. Betul. Saudara, kalau saudara lihat dia tiap hari rajin ke gereja, dia mau pinjam sedikit, masa saudara tidak percaya? Tapi kalau orang tidak pernah kelihatan di gereja, tiba-tiba mau pinjam uang, cek-cek kita.
Tapi kalau rajin sekali, ayo. Gimana? Oke, jadi perkataan yang kosong. Perkataan yang cuma omongnya saja, hanya di bibir, hanya di lidah, tidak di hati, terlebih lagi tidak akan ada di perbuatan. Ya, buktinya kan cinta Yesus. Nek namanya cinta ingin ketemu. Nek namanya cinta ngomong sejam enggak mungkin cukup. Ayo yang pernah pacaran. Betul apa ya? Betul apa ya? Saya masih ingat saudara satu teman saya. Ya. Pacaran sampai jam 11 belum mau pulang. Ini kisah nyata. Sampai calon mertuanya itu memang akhirnya mereka menikah. Sampai keluar nanyain anaknya jam berapa. Ini kisah nyata, saya tidak tambah-tambah. Anaknya kesaksian waktu itu. Iya Pak, dia kalau ke rumah saya sampai jam 11, sampai papa saya tanya, keluar, ini jam berapa? Belum mau pulang juga. Ya pura-pura bodoh, ya jam segini gitu. Dia enggak ngerti nama diusir. Ya dia bilang jam segini, lu tanya jam ya gue jawab jam. Betul, lah ini kan memang penyakit yang begini gitu. Kenapa? Mau keras, anaknya sudah kepincut. Kan jadi masalah. Betul, lu saudara pikir punya anak cuma menyenangkan. Lucu digendong-gendong, masih bayi, yes. Ya sudah gede, banyak nangis karena anak. Betul? Betul apa ya? Engkau tidak setuju, dia tetap kawin sama dia. Engkau tahu ini begini, brengsek, menurut pengalaman, betul? Karena kan, seperti saya sering sampaikan, laki ini sudah nikah seringkali menjadi bodoh, perempuan sudah nikah baru pinter. Masih ingat itu tuh? Makanya ibu-ibu pesan, jangan, mau dia laki kayak gini, jangan. Oh yang perlu ini, karena anakmu tidak sepengalaman dengan engkau, dia tidak percaya. Dia percaya, bilang apa? Tuhan sanggup merubahnya. Tuhan bilang, nah kerjaanku tidak ngerubah-ngerubah ginian. Terus, nah betul. Loh, kalau dia cuma sibuk, kita pilih terus Tuhan rubah. Tuhan bilang, nah cari barang jadi, tidak usah rubah-rubah. Amin. Sembarang. Amin. Loh. Iya dah. Saudara lihat perkataan yang kosong. Cinta tidak ingin ketemu. Cinta tidak betah duduk bareng. Cinta apa ini? Ibu-ibu, ayo. Bapak. Lah kamu iya, terus apa lagi? Cinta tidak suka berduaan. Aneh dong. Coba dulu masih pendekatan. Memang kadang-kadang masih pendekatan kan bawa teman. Betul, kalau sudah dekat mau lagi teman-teman rame-rame. Mau? Enggak mau, maunya berdua. Kalau doa enggak bisa sendiri berduaan sama Tuhan. Masih rame-rame terus di persekutuan, rame-rame terus di gereja. Itu tandanya memang cintanya enggak pernah ada sama Tuhan. Halo. Loh. Gampang-gampang aja toh. Coba masih pacaran. Kita enggak mau ada orang lain di situ. Betul, maunya berdua aja. Tapi kenapa berdoa mesti kalau enggak ada kiri kanan, enggak rame-rame enggak bisa? Halo. Cinta apa ya? Tapi kan beda Pak. Loh, apanya yang beda? Mengasihi Tuhan sama. Namanya kasih, isinya sama. Tindakan-tindakan kasih juga sama. Sekalipun itu ke manusia, dan ke Tuhan. Terus, saudara dan saya perhatikan. Sampai di mana tadi? Iya, kadang saya kepencet. Ya. Perkataan yang kosong, terus yang sembrono. Nah, sembrono itu maksudnya apa? Yang kebacut, yang keluarnya sakarepe ndak dipikir. Saudara, kemarin saya dapat satu renungan singkat yang dipikir renungan ini jorok ya jorok, tapi dipikir renungan ini benar ya benar. Kenapa? Ternyata banyak orang mulutnya kalah bersih, kalah sopan daripada duburnya. Kenapa? Nek kita mau kentut, pasti tidak enak nih orang banyak. Iya apa enggak? Iya apa tidak? Pasti kita nyingkir agak jauh. Iya apa ya? Nah, ternyata dubur kita masih sopan. Kentut pun mikir-mikir, lihat-lihat situasi. Tapi kadang mulut kita tidak lihat situasi. Ngomong nyerocos sembarangan. Sakarepe dhewe, luka ndak luka orang ndak urusan, seneng ndak seneng orang, sakarepmu. Amin. Halo. Saya kemarin baca kok ngomongin dubur itu lho ndak enak, tapi nek dibaca ya bener gitu loh.
Ya saya renungkan bener. Kalau mulut kita kadang sembarangan ngomong. Tapi kalau mau gendut kadang-kadang kita lihat-lihat. Betul apa enggak? Nggak mungkin kan saudara tiba-tiba sini, tenang. Nggak mungkin dong. Betul, maupun ditahan atau pura-pura nanti ke kamar kecil. Di sana baru kentut. Betul? Iya dah. Dubur lebih sopan daripada mulut. Saya baca, ya bener juga. Heran orang ini merenungkannya luar biasa. Ya saya kok belum pernah bisa merenungkan sampai segitu dalamnya, saudara. Ya. Jadi kembali ke sini, saudara. Firman Tuhan bilang apa? Sembrono. Sembrono artinya, yo ngomong sakarepe, ngomong ndak dipikir sih, ngomong ndak direnungkan, ngomong pokoknya asal ngomong. Kita seringkali sama Tuhan begitu. Terutama misalnya habis KKR, saudara-saudara yang ingin menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, angkat tangan. Amin. Tuhan bilang, gombal, kamu ndak menyerahkan hidupmu, tahu persoalanmu yang kau serahkan, hidupmu ndak. Duh. Persoalan hidup dengan hidup beda loh, saudara. Betul. Loh. Saya menyerahkan diri saya dengan saya menyerahkan masalah saya beda. Ya apa ya? Yo. Harus bisa dibedakan. Jadi sembrono. Orang banyak lihat, saudara. Kita sama Tuhan pun kadang-kadang ngomong sakarep kita, sembrononya minta ampun. Contohnya, Tuhan kalau engkau tidak jawab. Atau Tuhan saya yakin tahun ini. Sembrono sakarep kita ngomong begitu. Tuhan bilang, yang janji kapan? Siapa yang janji? Ya pokoknya saya imani, tak imani. Itu omongan sembrono. Saudara, iman adalah kekuatan untuk taat. Iman adalah kekuatan untuk percaya. Bukan remote control untuk ngatur Tuhan. Banyak pokoknya saya imani, saya tak kebalik. Tuhan tidak pernah kasih kita semua ini masing-masing remote control. Tuhan bilang di situ ada tombol-tombolnya, minta duit kau pencet dulu gambar uang, ya minta doa apa kau pencet itu semua nanti dikirim. Nah begitu, saudara. Ya, makanya berapa hari lalu saya terima sekelumit ya, sepotong khotbah dari seorang hamba Tuhan di luar negeri. Dia bilang, zaman sekarang khotbah apa kesaksian sejak saya jadi Kristen saya semakin diberkati. Dulu saya orang biasa, sudah saya ikut Tuhan, saya menjadi orang luar biasa. Maka saudara juga bisa akan seperti itu. Tuhan juga bisa lakukan seperti itu dalam hidup saudara. Dia bilang itu khotbah sesat semua. Kenapa? Karena ikut Tuhan justru sering hidup kita dikacaukan oleh Tuhan. Nah, terus saya kasih contoh. Paulus, calon pemuka agama terkenal. Kenapa? Dia murid daripada seorang tokoh agama, pengajar agama yang hebat, si Gamaliel. Dan dia katakan, aku lebih maju daripada semua orang sebangsaku. Bayangkan di antara semua orang Yahudi zaman itu, dia paling pintar. Bayangkan. Berarti apa? Kalau Tuhan biarkan dia terus ikut Gamaliel, dia akan menjadi pemuka agama yang hebat. Betul? Betul. Dan semua orang Yahudi zaman itu akan menghormati dia. Terus Tuhan bilang, jadilah hambaku. Sejak itu orang Yahudi mau bantai dia terus kan? Nyaman. Dia kasih contoh seperti itu, saudara. Terus, Petrus. Bahkan, Tuhan ngomong apa? Nanti kau tua, kau akan dibawa ke tempat yang kau tidak suka. Tuhan sudah kasih tahu dia, nanti kau tua, justru sudah aku pakai engkau sudah tua, kau bukan ku angkat masuk surga, kau akan disalibkan. Nyaman. Coba bayangkan kalau misalnya Tuhan ngomong gitu sama saudara. Nanti kamu akan dianiaya dan mati. Terus dia masih semangat ikut Tuhan? Wah, mohon ya Tuhan, kurang berkat saya, aku sudah gini, apalagi yang aneh-aneh. Amin. Terus saya kirim ke beberapa orang yang saya tahu pasti akan nolak. Gitu, saudara. Saya kirim langsung dia bilang, wah kalau yang gini tidak laku pak. Iya benar. Benar, tidak laku. Kenapa? Ya seperti itu. Ya, orang hanya ingin memiliki Tuhan yang bisa diatur. Bukan Tuhan yang boleh ngatur.
Saudara bayangkan kita kejadian dari awal mengatakan Tuhan menciptakan langit bumi hari pertama. Dia atur semua. Lah dia yang ngatur. Tiba-tiba dia menciptakan kita dan kita ingin mengatur. Bukankah itu semua jadi Lucifer baru? Halo? Terus Pak, kalau gitu buat apa kita ini jadi orang Kristen? Nah, itu masalahnya. Zaman dulu orang jadi Kristen itu untuk keselamatan. Semata-mata untuk keselamatan. Tidak ada hubungannya dengan materi. Kapan-kapan saudara pergi Roma, ikut tur hop on, hop off keliling kota Roma 2 hari. Ya, di bus yang terbuka kapnya itu. Ya, sesudah saudara lewat dari Kolosium, sesudah Kolosium itu Kolosium yang satu lagi turun di situ. Kalau Kolosium tempat adu gladiator. Tapi sesudah itu Kolosium kira-kira 1,5 kilo dari situ Kolosium tempat pembantaian orang Kristen. Jadi Kristen tangkap, terus diadu sama singa. Senang ditonton. Lah, sekuat-kuatnya kita diadu sama singa, saudara. Singa 200 kilo lebih. Betul? Kecuali singa di Mejo itu. Ya, ini singa beneran. Dibantai. Ya, bahkan kalau saudara pergi kota Roma, nanti saudara baca. Waktu Kaisar mau bikin acara malam itu, ditangkap 200 sekian orang Kristen. Diikat di tiang. Pesta mau dimulai, dibakar mereka semua hidup-hidup, dijadikan obornya. Mereka jadi Kristen. Dan tidak berhenti orang menjadi Kristen sampai kemudian. Saudara perhatikan, pada tahun 300 itu agama Kristen menjadi agama resmi negara. Kalau zaman sekarang jadi Kristen sogeh dijamin. Jadi Kristen lancar urusanmu. Jadi Kristen habis utangmu. Amin. Jadi orang tidak lagi berpikir keselamatan. Ya, keselamatan itu abstrak. Keselamatan itu tidak jelas. Ya nanti ini matilah. Amin. Dipikir tutup mata di sini langsung buka mata di situ, belum tentu. Kalau ngomong seperti ini orang tidak tertarik. Kenapa? Karena mereka tidak dilatih dari awal untuk fokusnya kemana. Kembali ke sini. Ya, karena hal-hal itu tidak pantas, tidak layak. Bayangkan saudara, kita misu-misui Tuhan tanpa sadar. Wes saja ndak Tuhan-Tuhanan, ndak pakai apa. Itu kan ndak enak. Betul. Nah, coba saudara jadi kepala rumah tangga aja. Suami istri terus bilang, "Wes Pak, kamu hidup apa ndak ya sama, Pak?" Loh. Sayang. Kamu ada kan ndak ya sama, Pak, hidup itu. Loh. Rasanya terus gimana? Nyaman enggak? Atau seorang istri dibegitukan sama suaminya, "Mah, kamu ya ada ya atau ndak ya sama." Loh. Kembali ke sini. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi perkataan yang kotor, menganggap Tuhan tidak setia, menganggap Tuhan berlambat-lambat, menganggap Tuhan itu macam-macam tidak bisa dipercaya dan lain-lain. Maka orang itu tidak akan bisa bersyukur. Bagaimana bisa bersyukur kalau menganggap Tuhan macam-macam? Kedua, kita tidak mengatakan sesuatu dari hati kita, hanya lidah kita. Kalau orang bilang kan lip service. Mulutnya tok ngomong. Betul? Tapi hatinya jauh. Makanya ada lagu lain di bibir, lain di hati. Ada juga ayat mengatakan apa? Bangsa ini mendekati aku dengan mulutnya. Tetapi hatinya jauh dari padaku. Hati kita tetap maunya kita. Tidak bisa diatur Tuhan. Mulut kita tapi Tuhan. Itu yang susah. Makanya Tuhan katakan di sini apa? Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ucapan syukur yang bagaimana? Yang tadi jangan mengata-ngatai Tuhan. Karena kita tidak tahu, saudara, banyak hal di hidup kita. Kenapa banyak hal masih terjadi kita tidak tahu. Tuhan juga tidak pernah menjelaskan satu demi satu hal-hal yang terjadi di hidup kita dan alasannya Tuhan izinkan terjadi. Betul? Betul. Dia tidak bilang, Yusuf, kamu habis ini istri Potifar tak bikin ngebet ya. Terus kamu nolak, terus kamu difitnah. Tenang.
Karena aku punya rencana nanti waktu kamu difitnah, kamu dimasukkan penjara, dan kamu akan bertemu dengan juru minum dan juru roti. Dari sanalah aku akan mengangkat engkau untuk bertemu dengan Firaun. Begitu Tuhan jelaskan. Nggak ada penjelasannya. Nggak ada sama sekali. Karena kita tidak mengerti, tapi kita merasa kita mengerti, kita merasa juga kita diperlakukan tidak layak oleh Tuhan, maka disitulah kemudian kita seringkali keluar, minimal di hati kita. Benar. Coba kita perhatikan. Ya. Ini masalahnya orang Kristen selalu begini. Ya. Carinya apa? Cari Pak, jangan ngajar kami jalan-jalan Tuhan. Jangan ngajar jalan pintasnya gitu loh Pak, cepat jadinya. Betul? Contohnya, Pak, nomor 7 itu apa? A, B, C atau D? Loh, nomor 7 rumusnya gini toh, masih ingat dulu rumus Pitagoras. Pak, enggak usah ngajar rumusnya. Sebut aja A, B atau C atau D, cepat gitu loh. Betul? Kan Kristen begitu. Makanya zaman sekarang enggak ada orang suka firman pengajaran. Maunya apa? Terobosan. Hadirilah pengurapan. Hadirilah. Mana ada belajar. Coba saudara bayangkan kalau dokter hanya diajar cara nyuntik toh. Dan buka resep, tidak diajarkan ilmu fisiologi, nggak diajar. Ya macam-macam itu semua nggak diajar. Terus main suntik-suntik doang begitu. Mengerikan. Betul? Betul? Kalau belajar cuma ceklek gini. 5 menit saudara bisa. Betul, saya juga bisa 5 menit. Betul. Kami masih ingat dulu, saudara, di gereja saya sering mengadakan bakti sosial, pakai dokter-dokter. Ya, saking banyaknya itu kadang-kadang kita disuruh suntik gini loh, cep, saya nggak berani. Memang gampang gini loh, caranya dorong, tarik, sudah 5 menit, saudara. Tapi terus diagnosis penyakit nggak ngerti, betul? Ya, cuma suntik-suntik gitu tuh, jadi dokter 5 menit, saudara. Apa begitu? Kita selama ini diajarkan seperti itu. Pokoknya ikuti ibadah beres. Ikuti cara gini loh. Ini nanti cara jadi sogeh kilat. Betul? Habis itu disambar sama petir mati. Nah, ya, kilat sama petir itu bersahabat. Amin. Ini kembali kita perhatikan di sini. Ya. Berapa banyak kita bisa menjadi orang yang punya integritas. Hatinya, mulutnya, perbuatannya sama. Itu integritas. Integrit, kesatuan. Suatu kesatuan. Bukan hatinya beda, mulutnya beda, perbuatannya beda lagi. Saudara. Ya, dan itu banyak saudara. Orang-orang yang karunianya luar biasa. Hatinya ngomong lain, mulutnya ngomong lain, perbuatannya ngomong lain. Bisa ada saya bilang hebat betul acting begini. Ya. Di hatinya mengeluh, mulutnya nyanyi. Perbuatannya malah udah nggak tuan-tuanan lah. Loh, kan tak lebih parah lagi. Buktinya ya sekarang saya mau tanya, berapa banyak di antara kita sudah baca Alkitab berulang-ulang? Nah banyak. Saya bukan pendeta Pak, saya tidak perlu belajar. Loh. Bagaimana saya sebagai siswa tidak menghabiskan saya punya textbook? Kalau saudara kuliah, itu textbook. Dosen cuma paling ngajari sebentar, terus nanti paling ngomongkan literaturnya, judulnya ini. Ya toh, pengarangnya ini, terbitan edisi sekian, selesai ditinggal, urusan dewe. Saudara, dan urusan kita mengurus literaturnya. Bukan kayak SD, ini Budi, ini Iwan. Itu ada SD belajar baca. Betul? Betul? Nah, tapi Pak, saya tidak mengerti. Lah karena tidak mengertilah, makanya perlu diulang. Kalau mengerti sekali ya tidak usah ulang-ulang. Betul? Justru karena tidak mengerti malah tidak mau belajar lagi. Makanya tidak naik kelas, betul? Betul? Kelasnya selalu jadi pengemis doa. Kelasnya selalu cari pendeta, tidak cari Tuhan. Tapi Pak, kan tugas Bapak mendoakan. Saya bilang tugas kami mendoakan. Kalau kita bilang tugas imam mengajar.
Ada ayatnya, ada di Yeremia kalau saya bukakan. Bukan cuma saudara, oke saya doakan, kami doakan. Lelelelelele, itu Alkitab yang mana yang dipakai? Saudara. Ya, jadi kalau kita mau perhatikan pada malam hari ini, pada sesi hari ini, supaya kita tidak ngomong kosong. Supaya Tuhan bilang, benar, kamu ngomong begitu, hatimu juga sama. Jangan Tuhan bilang, halah di mulut, tak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Tuhan bilang, aku udah bosan dengar yang begitu-gitu. Amin. Kau baru mau toh, belum mulai. Amin. Udah baru mau toh. Ku mau, amin, belum mulai. Betul. Besok bulan depan ku mau. Terus mulainya kapan, nak? Kok ku mau kapan? Ku mau belajar. Bulan depan lagi, Pak, mau belajar. Sudah belajar? Belum, baru mau toh. Iya apa enggak? Logika bahasa. Iya, peganglah tangan guru. Tuhan berarti belum dipegang doang sampai hari ini. Betul. Betul. Iya apa ya? Ada. Jadi kembali kalau kita mau perhatikan pada malam hari ini. Adakah kemudian Tuhan menemukan ucapan syukur? Ucapan syukur dari mana? Kita terlalu banyak tidak mengerti. Jadi daripada sembarang ngomong salah, lebih baik banyakan diam. Misalnya, saya yakin Tuhan. Itu omongan sembrono. Bisa? Saya yakin tahun ini masalah saya beres. Yang bilang siapa? Yang janji siapa? Saya imani. Saudara, pemakaian iman yang sesat akan mengecewakan. Ya, pemakaian iman yang ngawur akan mendukakan. Jadi kita mau mengucap syukur. Jangan kata-kata kotor. Kata-kata kotor, sudah doa loh Tuhan, sudah tobat loh Tuhan, sudah mana? Seakan-akan Tuhan itu ingkar janji. Seakan-akan Tuhan itu nggak bisa dipercaya. Seakan-akan Tuhan itu nggak layak dipegang omongannya. Nah itu kan piye? Masalahnya bukan karena Tuhan ingkar janji. Dia kan kalau janji nggak pernah bilang tanggal sekian, bulan sekian. Nggak pernah. Tolong diperhatikan. Nggak pernah. Ketika dia bilang sama Abraham, keturunanmu akan tinggal di negeri asing 400 tahun. Ketika mereka keluar 400 tahun, 430. Betul? Benar. Jadi kembali yuk kita mau perhatikan. Ya. Kata-kata yang kotor. Kata-kata yang sembrono. Benar. Ya. Kita mau dikata sebaliknya mengucap syukur. Supaya bisa mengucap syukur bagaimana? Belajar mengendalikan mulut. Masa mengendalikan kentut bisa, kok mulut tidak bisa? Yang kedua, karena kita tidak tahu banyak hikmatnya Tuhan. Jangan cepat mengambil kesimpulan. Kita tidak tahu hikmatnya Tuhan. Dia sempurna. Kebijaksanaannya sempurna. Hikmatnya sempurna. Jadi jangan kita ukur dengan kemauan kita, timingnya kita, segala sesuatu. Tidak akan jalan. Kenapa? Ya kembali karena Tuhan melihat lebih dalam daripada yang kita bisa lihat. Kita ini cuma bisa lihat kulit-kulitnya saja. Ya. Ingat ketika Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ketika saudaranya datang, dia tidak bilang langsung, kamu ini lihat siapa saya? Dulu waktu aku kasih tahu engkau mimpiku, kamu tidak percaya. Bahkan menjual aku. Lihat siapa ini. Begitu? Tidak. Betul? Betul? Betul apa ya? Dia diangkat ketika hatinya sudah siap. Maka ketika dia ketemu saudara-saudaranya, dia tidak langsung, lihat siapa ini. Dulu kau jual, betul, sekarang. Nah, tidak kan? Hatinya siap.
Kebijaksanaan Tuhan, hikmat Tuhan. Berkat tidak menjadi kutuk. Coba sekarang Tuhan langsung jawab kita. Kita yang setengah-setengah tekun berdoa ini bisa lebih tekun gak? Jujur aja. Halo? Bisa lebih bertekun? Terima kasih Tuhan buat kebebasan, kelepasan, kelegaan. Termasuk juga kelepasan dari harus berdoa terus menerus. Amin. Ya. Betul saudara. Betul. Kenapa orang ingin doanya cepat dijawab? Karena dia bosan berdoa terus. Sederhana. Iya apa iya? Tapi Pak, masalahnya berat. Memang masalahnya berat. Tapi intinya memang kita tidak tertarik bergaul sama Tuhan. Kita minta kelegaan supaya kita mau datang kapan kita mau datang. Betul. Sakarap kita, amin. Kita yang ngatur. Kedisiplinan tidak ada, ketekunan tidak ada. Ya. Makanya nanti kita lihat kan ini hujan. Alasannya kan ada hujan makanya agak berkurang. Betul? Nanti bulan depan kalau tidak hujan alasannya apa? Betul. Saudara. Ya, kalau tempat lain kita sudah kurangi separuh. 50% bangkunya hilang. Saya udah bilang enggak usah siapkan bangku karena saya sudah katakan jangan coba datang untuk konseling. Di tempat yang hampir 200 orang aja ketika dibilang tidak ada konseling. Itu sisa 15%. Ya. Terus gimana Pak? Ya enggak masalah. Tugas kita ngajar. Sekolah yang benar tidak menurunkan kualitas supaya muridnya banyak. Dia tetap mempertahankan kualitasnya. Titik. Ya, dan saya juga dulu berasal dari sekolah seperti itu. Sekolah swasta yang sedikit-dikit pecat muridnya. Kan susah cari sekolah swasta pecat-pecat murid. Ya ini kan hidup sekolah swasta itu dari mana? Dari muridnya. Kecuali sekolah negeri lain kan itu oleh negara membiayai. Di sekolah swasta. Di zaman saya sekolah saudara itu banyak dipecat. Dia tidak menurunkan kualitas pendidikannya. Makanya walaupun kami dulu itu dari sekolah di luar pulau. Yang masuk di halaman pertama Kompas itu dari sekolah situ. Juara 1 lomba ilmiah remaja LIPI. Dari sekolah kami. Kenapa? Dia tidak menurunkan kualitas. Ya, tidak menurunkan disiplin. Mutunya terjaga. Jangan ada apa-apa. Betul? Kita tidak menurunkan kualitas. Mau datang baik, mau belajar baik. Tidak mau belajar tidak masalah. Supaya jangan kemudian apa? Kita memutarbalikkan firman, meremehkan firman supaya orang tetap datang. Menyesatkan mereka dengan ajaran yang mereka suka, bukan yang Tuhan suka. Ya. Terus gimana Pak? Nggak ada gimana-gimananya. Nggak ada gimana-gimananya. Terus nanti gimana? Ya nggak ada gimana, titik. Ya terus kalau muridnya semua habis ya tutup, selesai. Berarti tugas selesai, gitu loh. Terus kalau tugas selesai gimana Pak? Ya dikasih tugas lain sama Tuhan. Orang Tuhan bilang kok pekerja sedikit. Berarti pekerjaan itu begitu banyaknya. Titik kok. Kok repot. Amin. Baik. Jadi firman sampai di sini kita akan berdoa. Kalau ada pesan Tuhan saya sampaikan. Kalau tidak ada kita bubar. Ya, saya juga mau istirahat saudara. Bapa sudah hamba sampaikan. Tuhan Yesus sudah hamba katakan. Mungkin ada yang Tuhan ingin sampaikan di tengah-tengah kami, silakan. Mungkin ada yang Tuhan ingin ungkapkan, silakan. Hamba mau mendengar. Kalau engkau rasa cukup lewat firman saja, hamba berhenti. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Tolong kami semua supaya hati kami terjaga. Tolong kami semua supaya mulut kami juga terjaga. Tidak mengatakan yang kotor, tidak mengatakan yang sembrono. Tuhan, tolong kami semua. Tidak mengatakan yang kosong, tapi benar-benar dari hati kami. Tolong kami mengucapkan syukur, karena banyak hal kami tidak mengerti. Tolong kami berterima kasih. Engkau punya hikmat melampaui segala sesuatu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan berterima kasih. Persetujuan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap pribadi yang hadir kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang mau merendahkan diri datang sendiri kepada Tuhan. Bukan selalu pakai wakil untuk datang. Bukan kami orang yang mencari Tuhan, bukan mencari hamba Tuhan. Supaya kami dikenal oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Ibadah sampai di sini. Selamat malam.